Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semesta alam, solawat dan salam, semoga senantiasa ditujukan atas Rasulullah, keluarga dan para sahabat beliau. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan, segala puji bagi Allah, dan semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Detik berganti menit, menit berganti jam, jam berganti hari, dan seterusnya. Itulah kehidupan, tanpa kita tahu kapan akan berakhir. Demikian juga dengan kehidupan saya. Alhamdulillah, saya masih dapat diberi kesempatan untuk dapat mendokumentasikan sedikit sejarah singkat mengenai kehidupan saya. Tidak bermaksud lain, bahwa tujuan dari terbitnya autobiografi ini, agar generasi di bawah saya, nantinya akan dapat mengetahui silsilah, dari mana kita berasal. Penulis membuat autobiografi ini, semata-mata hanya ingin berkontribusi di dalam kehidupan saya, yang saat ini sudah banyak sekali generasi-generasi baru di bawah saya. Dan, suatu saat saya pasti akan kembali kepadanya. Saya hanya ingin dikenang, di dalam kehidupan silsilah keluarga saya, dengan sedikit bercerita dari mulai masa balita, sampai dengan kehidupan saat ini. Saya mencoba untuk merangkai kejadian-kejadian masa lalu, dengan mengingat-ingat kembali pada masa itu. Namun, mengingat usia yang semakin bertambah, rasanya memori saya untuk mengingat kembali, sepertinya memiliki keterbatasan. Sehingga tidak semua hal atau kejadian-kejadian yang terjadi di masanya tidak dapat saya ceritakan di autobiografi ini. Kejadian-kejadian yang saya ingat saja yang akan saya ceritakan, yang memang betul-betul memiliki kenangan, yang tidak akan mungkin terlupakan, atau terhapus di dalam kehidupan saya. Di dalam autobiografi ini terbagi dalam beberapa bagian. Bagian ke-1 adalah pengantar, bagian kedua adalah masa balita, bagian ketiga adalah masa sekolah dasar. Bagian keempat adalah masa sekolah menengah pertama, bagian kelima adalah masa sekolah menengah atas, bagian keenam adalah masa perkuliahan dan bagian ketujuh adalah masa perkawinan. Demikian, kata pembuka dari saya, dan harapan saya, generasi di bawah saya sebagai generasi berikutnya, dapat mengenal saya sebagai seorang yang pernah ada di kehidupan mereka, sebagai generasi sebelumnya. Dan, inilah cerita mengenai kehidupan saya. Tangerang Selatan, tanggal 30 Juni tahun 2023. Perkenalkan, nama saya adalah Suharna Malaya Suganda, atau biasa dipanggil dengan Nana. Malaya Suganda diambil dari nama kakek saya, yaitu Muhammad Nawawi Malaya Suganda. Menurut informasi yang saya dapat dari ayah saya, nama Nana diambil dari salah satu penyanyi asal Yunani, yaitu Nana Mouskouri,
di mana ayah saya sangat menyukai lagu-lagu yang dinyanyikannya. Saya lahir dari pasangan Suhendra Malaya Suganda, yang berasal dari kota Majalengka, Jawa Barat, dan Nur Sarah Sutakarya yang berasal dari kota Purwakarta, Jawa Barat. Ayah saya adalah seorang prajurit di masa penjajahan Belanda, sedangkan ibu saya berasal dari keluarga yang cukup religius. Saya merupakan anak ke-8 dari 10 bersaudara. Kakak saya terdiri dari 1 orang wanita dan 6 orang pria. Adik saya terdiri dari 1 orang wanita dan 1 orang pria. Kami keluarga yang cukup harmonis, humoris dan suka sekali dengan membaca buku, serta suka dengan hal-hal yang bersifat fotografi. Mungkin hobi ini menurun ke saya, dari ayah saya yang memang hobinya adalah fotografi. Saya terlahir dengan sifat yang sangat rendah diri, memiliki rasa minder yang sangat besar, sulit untuk bisa beradaptasi secara langsung dengan orang yang baru dikenalnya. Sifat itu masih terus mengikutinya, bahkan sampai saat ini pun, sifat itu masih tertanam di dalam diri saya. Saya memahami bahwa dengan memiliki sifat seperti itu, sebagian orang akan menganggapnya bahwa hal tersebut akan terkesan memiliki sifat yang angkuh. Tapi itulah sifat dan karakter saya, hatinya sangat berperasaan dan mudah sekali tersinggung. Bila dibandingkan dengan kakak dan adik saya, yang sebagian dari mereka mempunyai sifat yang luas dan mudah untuk beradaptasi, kehidupan pribadi saya memang agak sedikit tertutup. Saya senang dengan kehidupan saya untuk berlama-lama bermain di dalam rumah. Apakah itu dengan bermain mobil-mobilan, atau bermain di halaman belakang rumah bersama adik-adik saya. Karena selalu berada di rumah, ayah saya memanggilnya Bapak, melihat apa yang terjadi dengan saya, kemudian beliau mencoba untuk bertanya, mengapa saya tidak mau untuk bergaul dengan orang lain atau tetangga yang umurnya masih sebaya dengan saya. Saya jawab, dengan bahasa anak-anak kecil pada umumnya, bahwa saya sangat malu dan minder kalau harus bergaul dengan mereka. Padahal mereka semua itu adalah teman-teman yang sangat baik, tapi saya sangat sulit untuk bisa berkomunikasi dengan mereka. Karena saya memang tidak memiliki atau belum memiliki keberanian akan sesuatu, sehingga saya sangat sulit untuk beradaptasi. Saya merasa tidak memiliki kekayaan atau tidak memiliki materi seperti halnya teman-teman saya, yang pada saat sore hari biasanya mereka melakukan jalan-jalan dengan bersepeda beramai-ramai, dan masih banyak hal lainnya, yang membuat hati saya ini semakin kecil. Terkadang saya suka menangis melihat hal ini, karena teringat dengan kedua orang tua saya. Untuk itu, saya akan menjaga perasaan kedua orang tua dengan tidak bertanya mengapa dan lain sebagainya. Karena memang Bapak bukan orang yang berada dan memiliki materi yang cukup. Saya masih ingat, ada kejadian di sore hari, di mana semua teman-teman saya pada berkerumun. Saya penasaran, kemudian saya melihat lebih dekat. Ternyata ada seorang pedagang es krim keliling dan mereka saling berebut untuk membelinya. Sementara saya, hanya terdiam dan hanya bisa melihat dari balik pagar, memandangi teman-teman saya, yang sedang menikmati es krim itu. Saya masih ingat betul, nama es krimnya adalah Diamond. Saya gak ambil pusing, saya memutar tubuh saya, dan ternyata di belakang saya udah ada Bapak. Bapak melihat ke saya dengan tatapan kosong. Dan Bapak bertanya, kalau kamu mau, ambil aja. Dan saya tahu betul perasaan Bapak ketika itu. Saya katakan, gak pas, saya gak mau. Sambil berlari ke arah yang lain,
dan saya melihat Bapak tersenyum. Bapak hanya mewariskan sifat disiplin kepada saya, dan kepada kakak-kakak dan adik-adik saya. Karena memang Bapak dididik di lingkungan militer, dan di lingkungan keluarga yang sangat disiplin terhadap semua hal. Ibu saya memanggilnya Emak, adalah orang yang begitu saya hormati. Terkadang pada saat saya sedang sakit, saya selalu tidak mau jauh dari Emak. Selalu ingin dekat dengan Emak, selalu ingin dipeluk, selalu memanggil namanya. Bahkan saya merasakan bahwa di dekat seorang Emak, semua masalah sepertinya cepat selesai. Hatinya begitu lembut, tidak banyak bicara. Mungkin karakter itu yang menurun ke dalam diri saya. Luar biasa hati seorang Emak. Walaupun Emak bukanlah seorang wanita yang suka sekali berbicara, tapi aktivitasnya yang membuat hati saya selalu bergetar. Bayangkan, jam 3 pagi Emak sudah harus bangun dari peraduannya, hanya untuk melakukan kegiatan mencuci pakaian kami. Hal itu dilakukannya terus-menerus, sampai kami telah remaja pun beliau masih suka mencucinya. Dan itu tidak sedikit. Kemudian menyiapkan sarapan serta persiapan bekal yang akan dibawa kami ke sekolah. Hal ini dilakukan selama bertahun-tahun. Sangat luar biasa emakku ini. Dengan memiliki orang tua yang begitu perhatian kepada kami, kehidupan masa balita saya sangat membahagiakan sekali. Begitu banyak kasih sayangnya kepada saya, beserta kakak-kakak dan adik-adik saya. Selain dengan Emak, saya juga memiliki kedekatan batin dengan kakak perempuan saya yang bernama Nuryati Yuhita atau saya panggil dengan Yuyu. Entah kenapa, mungkin Yuyu adalah kakak perempuan satu-satunya, dan Yuyu juga sangat menyayangi adik-adiknya selain saya. Yuyu bisa dikatakan sebagai pengganti Emak, di saat Emak sedang sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Seperti dilihat di foto ini, saya sedang dipangku oleh Yuyu pada saat ada sesi pemotretan keluarga. Kala itu, saya masih berumur 1 tahun, dan saya sangat nyaman sekali di pangkuan Yuyu. Atau di saat kami sedang bepergian keluar kota pun, saya tidak akan jauh dari Yuyu. Indah ya, saya jadi terharu. Terima kasih kakakku Nuryati Yuhita yang dengan tulus dan ikhlas menjaga kami sebagai adik-adiknya. Sejak saya lahir, tempat tinggal kami berada di daerah Kebayoran Baru, yaitu di Jalan Gandaria 7 Nomu 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Jalan Gandaria dan sekitarnya memberikan banyak kenangan yang sangat berarti bagi saya, di mana pada masa itu saya benar-benar menikmati suka dan dukanya tinggal di daerah tersebut. Bentuk rumahnya sangat sederhana, dan bahan yang digunakan untuk dindingnya terbuat dari bahan semen dan papan kayu, atau biasa disebut sebagai dinding semi permanen. Di dalam sket yang saya buat ini, bisa dilihat akan bentuk rumahnya. Pagarnya terbuat dari susunan tanaman merambat. Ayah saya sangat menggemari semua jenis tanaman, sehingga halaman depan rumah kami dipenuhi oleh berbagai tanaman. Untuk interiornya, saya masih ingat betul susunan ruangannya. Di bagian depan ada ruang tamu beserta furniturnya, kemudian di samping ruang tamu ada ruang tidur utama. Masuk ke bagian tengah, terdapat kamar mandi, dan di depannya terdapat ruangan yang cukup kecil, dan itu adalah ruang tidur saya sendiri.
Masuk kembali ke belakang, terdapat ruang keluarga dan ruang makan, di mana di area ini cukup luas. Kami terbiasa kalau malam hari, seringkali berkumpul dan makan bersama di tempat ini. Kemudian ada 3 kamar tidur lagi dekat ruang makan, yaitu kamar tidur untuk kakak-kakak saya. Sementara dapur terdapat di samping ruang keluarga, dan dindingnya terbuat dari kayu atau papan yang dibuat atau disusun secara bertumpuk ke atas dan agak memiring sedikit. Dapur ini merupakan ruangan favorit bagi ibu saya. Saya masih ingat sekali, di salah satu sudut ruangan di samping dapur, di mana terdapat jendela, dan kusen jendelanya saya tempelkan sebuah papan berukuran kecil. Dan papan tersebut, saya gunakan sebagai alas atau jalanan aspal dari sebuah mainan mobil-mobilan. Papan tersebut permukaannya tidak rata atau bergelombang, sehingga saya memberi perumpamaan bahwa jalanan tersebut sangat rusak. Dan saya berimajinasi, pada saat saya memainkan mobil-mobilan kondisi mobil saya akhirnya mogok dan harus didorong. Betapa imajinasi saya mulai berpetualang dengan mobil-mobilan saya. Ban dari mobil-mobilan saya terlihat naik dan turun seperti kesulitan pada saat akan memulai perjalanan. Indahnya dunia masa kecil ya, penuh dengan imajinasi. Kalaupun tidak bermain di dalam rumah, saya beserta kakak saya bermain mobil-mobilan di luar rumah dengan cara merakit mobil-mobilan tersebut, dengan potongan pohon bambu atau dengan membuatnya dari buah jeruk bali. Masih ada lagi area di mana tempat kami sering bermain, yaitu di halaman belakang yang cukup luas, di mana kami dapat bermain ayunan dan sebagainya. Banyak sekali kenangan yang terjadi di rumah kami ini, saya sangat rindu sekali dengan suasananya. Sederhana tapi membuat hati menjadi bahagia.